pecinta matematika, selamat datang kembali di channel Soul Mathematika. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Masih bersama dengan Miss Alice. Kita akan belajar hari ini tentang peluang. Oke? Teori peluang ini dipopulerkan oleh Blaise Pascal dan dikembangkan oleh Pierre de Fermat pada abad ke-17. Oke? Nah, teori peluang ini banyak kita jumpai, akan kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, contoh peluang, hari ini cuaca mendung, kemungkinan nanti akan turun hujan. Atau berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei, Andi berpeluang memenangkan pemilu periode depan. Itu berkaitan dengan konsep-konsep pada peluang. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan mengenal dalam peluang itu ada istilah ruang sampel. Ruang sampel. Ada istilah ruang sampel. Ruang sampel ini adalah kumpulan. Ruang sampel ini adalah kumpulan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Oke. Nah, ruang sampel ini disimbolkan dengan S. Oke. Nah, kemudian setelah ruang sampel, kita juga mengenal tentang titik sampel. Titik sampel ini adalah semua anggota dari sampel. Oke? Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal ini yang akan kamu jumpai di soal-soal di sekolah nanti, maka kamu pahami baik-baik. Kita akan kerjakan bersama-sama contoh soal yang pertama. Oke adik-adik, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, materi teori peluang. Sebuah dadu dilambungkan satu kali, peluang muncul mata dadu lebih dari 4 adalah titik-titik. Oke. Nah, di sini ruang sampelnya itu berapa? Ruang sampel sebuah dadu itu adalah 6. Karena mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang ditanya adalah peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Berarti kejadian mata dadu lebih dari 4 itu berarti adalah 5 dan 6 ya. 5 dan 6 berarti sama dengan ada 2. 1, 2. Berarti ada 2 kejadian. Oke, berarti jawab peluang muncul mata dadu lebih dari 4 itu sama dengan 2/6. Kita perkecil sama dengan 1/3. Berarti peluang muncul mata dadu lebih dari 4 itu adalah 1/3. Kita lanjut ya. Oke, ini adalah contoh soal kedua. 3 mata uang dilambungkan bersama-sama. Peluang munculnya paling sedikit satu gambar adalah titik-titik. Nah, berarti ruang sampelnya
Kalau dia satu mata uang ada dua, oke, karena angka dan gambar. Berarti karena dia katakan 3 mata uang berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, itu sama dengan 8. Bisa? Nah, kemudian kejadian muncul paling sedikit satu gambar, berarti kita tuliskan A, AG, angka-angka gambar, paling sedikit satu gambar ya, berarti A, angka gambar angka, kemudian gambar angka-angka, angka gambar-gambar, kemudian gambar angka gambar, gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Ada yang kelewat? Tidak ada. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? Ada 7 kejadian. Oke. Nah, berarti jawab peluang muncul paling sedikit satu gambar, oke, itu sama dengan 7/8. 7/8. Oke? Ya. Kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 5 kelereng putih. Jika diambil 2 kelereng secara bergantian tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya kedua berwarna merah adalah titik-titik. Oke, yang pertama kita tentukan seperti biasanya adalah ruang sampel. Berarti ruang sampelnya 6 kelereng merah, 6 ditambah 4 kelereng biru, 4 ditambah 5 kelereng putih. 6 ditambah 4, 10 ditambah 5, 15. Nah, berarti sebelum kita mencari peluangnya, kita harus memperhatikan dalam soal dikatakan jika diambil 2 kelereng secara bergantian tanpa pengembalian. Oke, artinya jika pengembalian pertama, kelereng yang sudah terambil tidak dikembalikan ke dalam kotaknya lagi. Itu artinya tanpa pengembalian. Oke, diulangi. Jika pengambilan pertama, kelereng yang sudah terambil tidak akan dikembalikan dalam kotak lagi. Berarti kelereng jenis tertentu dan ruang sampelnya akan menjadi berkurang pada pengembalian pertama. Oke. Nah, yang pertama kita tulis pada pengembalian pertama, banyak kelereng merah ada berapa? 6. Oke, berarti peluang sama dengan kelereng merah 6/15. Itu pengambilan pertama. Oke. Nah, yang kedua, pada pengambilan kedua banyak kelereng merah tersisa 5 karena kita asumsikan telah terambil pada pengambilan pertama. Berarti dan kemudian ruang sampelnya tersisa 14 karena sudah diambil 1 pada pengambilan pertama. Berarti peluang sama dengan sisa kelereng merah itu 5/14. Bisa? Oke, berarti peluang sini aja ya. Peluang terambil kedua berwarna merah itu
itu sama dengan 6/15 dikali 5/14. Oke, 15 dibagi 5 kita coret jadi 3, 14 dibagi 2 7, 6 dibagi 2 3. Berarti sama dengan 3/21 atau 3 kali 7 21 atau 1/7. Berarti peluang terambilnya kedua berwarna merah itu adalah 1/7. Lanjut ke contoh soal cosok keempat. Ini merupakan soal ujian nasional tahun 2016. Oke. 2 dadu dilempar undi 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 adalah titik-titik. Oke, pertama-tama kita cari ruang sampel. Itu berarti karena dia 2 dadu kan 1 dadu ada 6. Kalau dia 2 dadu berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Itu berarti kalau dari ruang sampelnya 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4. Sehingga peluang muncul mata dadu berjumlah 9 itu 4/36 sama dengan 1/9. Ya.